Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita diberikan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan insya Allah mudah-mudahan kehidupan kita ini insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita pengikutnya yang setia ini insyaallah mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kemenak Tuli TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita memanfaatkan waktu dengan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh agama di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Haji Sofyan Arsad, SPDI, MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan keluarga yang ditinggalkan juga sehat selalu. Saya kira itu yang utama. Amin amin. Warakallah. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini di studio Kemenak Tuli TV kita akan membahas sebuah tema yaitu penguatan moderasi beragama. Alhamdulillah, kalau kita lihat perkembangan ini Pak hari ini, bahwa moderasi beragama sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada 7 program pemerintah yang harus kita selesaikan tahun 2022 ini. Salah satunya adalah penguatan moderasi beragama. Apa moderasi beragama itu Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Haji Muhammad Dong. Moderasi beragama ini kalau sekarang kedengarannya barang baru, padahal sebenarnya sudah dilaksanakan dari orang tua dulu. Cuma dia semakin penting di era sekarang karena ada fenomena di masyarakat kita yang memerlukan bahwa moderasi beragama harus diperkuat kembali. Apa moderasi beragama itu sendiri? Sebenarnya moderasi beragama itu intinya adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama. Ada yang harus kita garis bawahi adalah praktik beragama dalam kehidupan bersama. Kehidupan bersama di sini berarti kehidupan bersama itu antar sesama komunitas yang sama misalnya dan dengan komunitas yang berbeda. Ini kan yang kadang kalau tidak diberikan pemahaman akan terjadi benturan karena praktik beragama dalam kehidupan bersama. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negeri yang sangat majemuk dari sisi agama, suku, ras, budaya dan sebagainya. Ini yang harus diberikan penguatan pemahaman, utamanya pada generasi kita, generasi baru ini, yang sekarang ini di era teknologi ini digital terlalu banyak diserang oleh informasi yang kalau istilahnya sekarang ada tsunami informasi yang tidak bisa difilter itu. Yang memberikan pemahaman-pemahaman keliru tentang dalam hal doktrin-doktrin keagamaan yang bisa memicu terjadinya radikalisme, kekerasan dan sebagainya. Saya kira di masyarakat kita itu terasa sekarang. Terasa betul. Apalagi kalau kita yang rajin membuka media sosial di WA, di Facebook, Twitter dan sebagainya. Bagaimana itu perdebatan-perdebatan agama yang kadang mengarah pada hal-hal yang sebenarnya tidak substansi, tetapi itu yang diperuncing. Kenapa itu terjadi? Karena banyak orang-orang di pelaku
di kalangan semua agama, saya kira bukan cuma Islam dan non-Muslim semua, yang belum memiliki pemahaman yang komprehensif. Iya. Apalagi ada tokoh-tokoh yang menjadi panutan itu ikut masuk, memperuncing ini. Harusnya mereka justru memberikan pemahaman bahwa beragama itu intinya bukan ini yang yang sering kalau kita apresiasi sebenarnya semangat keberagaman kita luar biasa. Kalau kita lihat fenomena orang sekarang sudah berhijab dan sebagainya, rajin ikut kegiatan, itu sesuatu yang apresiasi. Cuma semangat beragama itu tidak diimbangi dengan kemauan untuk belajar tentang pemahaman agama, sehingga yang didapat itu semangatnya saja, kiranya itu, tetapi ketika diajak misalnya untuk sesuatu yang dia tidak punya pertimbangan lagi, tidak punya, ya karena hanya menerima dari satu sumber. Ini yang problem kita. Dia kalau sudah fanatik dengan satu kelompok, organisasi, dia hanya mempercayai orang di situ, padahal paham keagamaan itu cukup beragam dan semua mempunyai landasan hukum yang kuat. Dia fanatik dengan kelompok, akhirnya terjadilah perang ini. Yang kita tahu sendiri, ingin memaksakan kehendak ini yang di moderasi beragama itu yang dihindari. Seakan-akan mengambil alih wilayah otoritas Tuhan. Dia yang memvonis bahwa di sini tempat kita di sini. Ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi kalau ini yang semua yang diberikan pemahaman. Jadi kita dalam kegiatan penguatan itu tidak lagi berceramah, memberikan praktek-praktek kasus yang terjadi di sekitar kita, sehingga orang yang mengikuti kegiatan penguatan itu memahami bahwa oh begini. Ya, saya kira ini itu pengantar. Memang pengaruh digital ini Pak juga salah satu pemicu. Saya berpikir bahwa ini jangan-jangan cuma sekedar pancingan, dan inilah yang salah satu yang selalu mengklaim dirinya bahwa saya yang benar, yang lain itu cuma dia sendiri yang mau masuk surga. Ini yang perlu diluruskan ini. Nah, dalam wawasan kebangsaan kita kan harus berwasatiyah. Ya, kalau kita berpancasila yang baik, wasatiyah yang baik. Karena kita ini hidup di tengah-tengah Pancasila. Iya, apa saja indikator sebenarnya moderasi beragama ini, Pak? Iya, sebelum saya masuk ke situ, saya lupa tadi. Moderasi beragama ini sebenarnya label sudah ada di mana-mana, di ormas juga ada. Kalau kita ke Muhammadiyah itu namanya Islam berkemajuan, itu moderasi agama. Kalau di NU itu namanya Islam wasatiyah, Islam Nusantara, itulah moderasi beragama. Jadi cuma dibingkai dalam rumah besar namanya moderasi beragama untuk semua agama. Jadi di agama lain juga mungkin ada nama lain, tetapi ini sudah ada barang yang sesuatu yang sudah ada, tinggal kita berikan penguatan sehingga ada roadmapnya, ada apa-apa yang harus stepnya dilakukan. Kemudian apa itu indikator moderasi beragama? Ada 4 kalau dalam rumusan moderasi beragama Kementerian Agama itu ada 4 indikator moderasi agama. Pertama adalah komitmen kebangsaan. Ini juga yang kita lihat mulai luntur. Mulai luntur, apalagi di anak-anak generasi muda, karena ada paham-paham baru yang mempertentangkan itu negara dan agama. Akhirnya ada praktek-praktek agama, anak-anak tidak mau lagi hormat bendera misalnya. Negara itu dianggap togut dan sebagainya. Diberikanlah pencitraan bahwa ini bukan negara, seakan-akan nanti negara Islam kita ini ada keinginan untuk penerapan syariah. Ini kan sementara kita hidup dalam komunitas yang beragam. Ya kalau di Nanggur Aceh dan Aceh Darussalam kan sudah jalan. Tetapi kalau semua daerah juga ingin, nanti di daerah-daerah yang minoritas muslim bikin juga lagi. Misalnya kalau kita, padahal dengan apa yang sudah terlaksana sekarang, jadi bukan label sebenarnya penerapan tanpa kita bilang ini syariah. Kalau kita dalam perilaku hidup kita sesuai dengan tuntunan Nabi, itu sudah syariah tanpa diberi label. Misalnya kita bagaimana berakhlak dengan tetangga. Karena kunci agama itu sebenarnya akhlak.
Karena Iya. Nabi kalau kita merujuk kembali diturunkan itu untuk memperbaiki akhlak. Allah. Tetapi kita mengedepankan yang sesuatu yang justru akhlak yang dikorbankan. Menyakiti orang dengan perkataan-perkataan itu tidak berakhlak. Kalau kita berbeda, kita langsung menjustifikasi dengan kata-kata yang kekerasan. Itu bukan kekerasan fisik saja, ada namanya kekerasan verbal. Ini yang banyak terjadi di media sosial. Orang melakukan, artinya tidak pandai menggunakan jari jemari ini. Akhirnya apa yang ada di kepala itu dituangkan di tangannya sehingga tidak diperhitungkan dampaknya. Dan yang ramai dibicarakan biasa ya tentang tadi itu, mempertahankan pendapatnya, padahal dia sendiri tidak punya bukan wilayah bidangnya dia. Kadang yang ribut itu orang-orang yang belajar agama. Orang bilang baru belajar agama lewat Google misalnya. Ini yang berbahaya, yang perlu sering kita wanti-wanti bahwa belajar agama itu beda dengan belajar ilmu lain. Kalau ilmu komputer misalnya, ilmu apa saja, itu dengan tutorial kita bisa bikin. Iya betul. Hari ini diajar kita, orang merakit bom apa tidak perlu orang, dia belajar tutorial dia bisa. Tetapi belajar agama itu tidak boleh kalau tidak ada guru. Tidak boleh tidak ada guru yang jelas dengan sanad keilmuannya. Sanad keilmuan. Karena kalau Anda belajar agama lewat Google, tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan. Misalnya tanya, apa hukumnya ini? Terus dapat jawab dari orang yang kita tidak tahu siapa ini yang menjawab ini. Iya, betul. Terus kita mati-matian dengan pendapat itu, padahal kita tidak kenal dia siapa. Bisa saja dia bukan punya otot, bukan seorang ulama, bisa saja orang lain yang kasih jawaban yang betul. Kita tidak. Kalau kita belajar agama dengan guru, kita jelas. Saya belajar sama Pak Muhammad Dong, gurunya Pak Muhammad Dong ini. Gurunya ini, gurunya sampai pada level di atas bahwa ini betul dari sumber aslinya, guru ke guru. Malah kalau dulu itu setiap murid itu dapat ijazah dari gurunya bahwa dia sudah tamat kitab ini. Itu kita. Jadi tradisi-tradisi belajar langsung ke guru itu mulai hilang. Kita terlalu percaya dengan ilmu-ilmu yang bersebaran di media sosial itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau alamatnya jelas misalnya, yang menjawab itu punya alamat situs jelas, nu.go, berarti ada yang bertanggung jawab, atau Muhammadiyah punya, itu betul, itu dari lembaga resmi yang punya ulama yang. Tetapi kalau nama-nama yang tidak dikenal, ada ini dia punya apa semua itu memberikan jawaban terhadap hukum Islam ini terhadap hukum Islam, dan kita fanatik dengan jawab, akhirnya kita ikuti terus dan kita menganggap sudah itulah yang benar. Itulah yang keliru. Dan kita tidak pernah mencari pemahaman tentang masalah tersebut ke sumber-sumber lain, sehingga kita tidak punya perbandingan. Ketika kita melakukan itu, kita jadi semakin bijak. Oh iya, ternyata ini ada juga. Oh ternyata teman saya itu melakukan ini ada, karena dia membaca juga referensi. Jadi dia semakin bijak, tidak lagi melakukan itu. Kelemahan kita di Indonesia ini adalah rendahnya literasi. Literasi membaca. Kalau dari 62 negara di survei, kita nomor 61. Masya Allah. Kita sekarang malas membaca. Coba Pak Muhammad Dong pergi ke perpustakaan. Adakah orang yang masih mau cari buku di perpustakaan? Kosong Pak. Coba pergi di toko buku. Berapa orang kalau kita pergi di mall, orang larinya di tempat pakaian. Meskipun di mall misalnya ada toko buku, berapa orang yang masuk mencari buku? Dan orang malas membaca yang panjang-panjang. Cobalah kita praktek. Kalau kita saja kalau membaca sesuatu di WA, kalau sudah panjang, kemampuan membaca kita 3 baris sudah hilang. Padahal biasanya ada orang, kalau saya kebetulan backgroundnya di jurnalistik penulis, biasa orang menulis itu justru endingnya di belakang intinya, tetapi di depan orang kalau tidak habis membaca, dia tidak menanggap utuh apa gagasan orang itu, sehingga ketika dia sebarkan lagi itu sudah bias, karena dia tidak utuh membaca pikiran. Karena kita malas membaca, tapi suka berbicara. Ini kelebihan Indonesia. Makanya di warung kopi semua orang berbicara, semua orang jadi pengamat, tidak ada orang mau didengar, semua orang mau
Tidak ada orang yang mau mendengar, semua orang mau didengar. Itu yang fenomena di masyarakat kita, semua orang mau jadi pengamat. Bayangkan orang yang tidak sekolah sekarang kalau di warung kopi kalah pengamat di televisi. Kalah Pak, luar biasa. Lah ini semua. Jadi orang bingung mana yang benar ini. Ini umat ini kalau kita tidak rawat dengan tidak ada orang-orang yang bisa memberikan pencerahan, mereka itu akan jalan ya itu tadi. Mengandalkan informasi yang dia dapat, tidak terakhir ya tadi sering dibilang yang terjadi penyesalan biasa, dosa berjamaah. Kita sudah menyebarkan sesuatu yang belum diukur validitasnya, kita sudah sebarkan. Terakhir ternyata itu adalah sesuatu yang saya kira kalau kita kembali pada peristiwa beberapa waktu lalu, ada seorang tokoh besar sampai terkecoh dengan ada rekayasa seakan-akan dia diberikan kekerasan ketika pada momen ternyata itu hanya rekayasa, padahal tokoh-tokoh yang mendukung dia sudah memberikan pernyataan bahwa ternyata setelah ditelusuri itu hanya dia punya trik tersendiri. Bayangkan kita bisa terkelabui dengan luar biasa. Iya, baik, terima kasih, luar biasa sahabat Kemenak Tuli TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut bahwa sejauh mana sudah penerapan moderasi beragama Pak sampai di sektor di bawah ini supaya kita bisa merasakan bagaimana dampak positifnya moderasi beragama ini. Ya, moderasi beragama ini sudah masuk dalam RPJM, rencana program jangka pemerintah jangka menengah. Jadi bukan milik Kementerian Agama toh. Jadi sudah termasuk menjadi program pemerintah, dalam hal ini Presiden. Cuma kontraknya sama Menteri Agama. Iya. Jadi, motornya di Kementerian Agama, tetapi nanti tahun depan dia sudah menular di semua institusi. Karena itu di Kementerian Agama tahun ini ada di launching kemarin kan tahun toleransi beragama. Iya. Itu diharapkan internal Kementerian Agama harus yang lebih dahulu memahami substansi moderasi beragama. Nanti kalau tahun depan misalnya sudah menyebar ke instansi lain, terus bertanya sama orang Kementerian Agama, tidak paham apa indikator ini bagaimana ya Kementerian Agama saya. Karena itu kita program tahun ini di semua kabupaten ada anggaran untuk penguatan moderasi beragama, baik untuk penyuluh, penghulu, untuk guru-guru, semua entitas di Kementerian Agama itu, bahkan pegawai ASN, cuma belum semua. Itu tahun depan akan. Karena di situ jadi program nasional sehingga memang memiliki anggaran khusus. Nanti setelah itu, nanti kita orang Kementerian Agama mungkin akan diundang oleh kementerian lain untuk memberikan pencerahan tentang moderasi beragama. Jadi yang dibekali awal ini adalah orang penyuluh-penyuluh kita. Nanti suatu ketika di kecamatannya dia, mungkin Pak Camat yang undang dia, mengundang remaja masjid sama majelis talim yang kasih pencerahan itu tadi mereka yang sudah kita berikan pencerahan tentang moderasi beragama. Nanti sudah menular, mungkin ada di kalangan imam masjid moderasi beragama bagi imam masjid nanti dan ini yang saya harus beri penekanan, seakan-akan ini ada image orang moderasi beragama ditujukan sama umat Islam karena umat Islam ini dalam stigma itu yang sering melakukan kekerasan. Betul. Padahal tidak di semua agama Pak ya. Dirjen itu ada kegiatan ini. Cuma kan tidak terpublikasi dan tidak sebanyak di Bimas Islam sehingga padahal di Bimas Kristen itu ada, di Bimas Hindu ada, di Bimas Katolik ada, di Bimas Buddha ada. Karena ini bukan program satu agama sendiri, itu program bersama. Ini yang harus kita. Jangan kita seakan-akan Islam merasa disudutkan. Kan kita perlu karena kita tidak. Tapi itulah resiko sebagai mayoritas. Mayoritas itu bagaimana? Ya begitulah. Kalau yang mayoritas yang baik banyak, kalau ada yang ini ya itu juga yang kita temukan misalnya. Iya betul. Resiko mayoritas begitu, mayoritas ditanya siapa yang mencuri orang Islam? Ya memang penduduk di sini. Jadi tidak bisa disalahkan, tetapi tidak boleh digeneralisir misalnya. 1-2 orang Islam yang berbuat kekerasan misalnya aksi kayak teror dan sebagainya, itu tidak semua perilaku umat Islam begitu. Terlalu banyak orang Islam yang bagus.
Nah, cuma yang satu dua ini kadang membuat kalau orang di pihak yang lain tidak memahami itu, kalau yang sudah paham diberikan pemahaman berdasar, oh tidak, saya bertetangga dengan Islam itu tidak seperti itu. Dan memang Nabi tidak pernah mengajarkan kekerasan. Jadi kalau ada yang melakukan kekerasan itu bukan bagian dari potret ajaran Islam. Itu yang perlu kita tekankan. Jangan juga kita merasa selalu itu. Seakan-akan pemerintah ini, ada kan kesan dibuat seakan-akan pemerintah ini anti. Padahal prakteknya kalau kita bicara bantuan, ya bantuan terbesar itu umat Islam. Dan orang agama lain tidak boleh cemburu. Karena memang umat yang terbesar yang dilayani itu umat Islam. Jadi adil itu tidak harus dibagi rata. Adil itu proporsional. Proporsional, iya. Saya kasih contoh misalnya. Orang DDI tidak bisa cemburu atau orang di luar. Karena di Sulawesi Tengah misalnya Al-Herat banyak. Kalau Al-Herat banyak dapat bantuan, karena yang di mana-mana mereka dijumpai. Ketika di Sulawesi Selatan yang DDI Al-Herat juga tidak. Betul. Jadi adil itu tidak boleh 10 dibagi ya. Kalau satu-satu itu tidak adil. Sama kalau membeli pakaian misalnya kain. Kita punya anak 3, satu besar, satu kecil. Kita bagi potong sama, kan tidak adil itu. Karena yang satu tidak terpakai, yang satu tidak cukup. Betul. Jadi adil ini termasuk 9 kata kunci dalam moderasi beragama. Ada 9 kata kunci moderasi beragama. Salah satunya adil. Kemarin kita sudah mencoba mencari klarifikasi ayat dan hadis kata kunci. Saya memberikan kesempatan dan semua mereka dapatkan. Ternyata ada semua di dalam Quran, adil, keseimbangan dan sebagainya. Jadi apa yang dapat kita katakan bahwa moderasi beragama tidak bertentangan dengan agama. Nilai-nilai itu ada dalam Quran dan hadis. Sama dengan orang masih mempersoalkan Pancasila misalnya. Apanya yang bertentangan? Kadang kita ini dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan menjebak untuk masyarakat awam yang membingungkan. Misalnya Pak Muhammad dong ditanya, pilih mana, Pancasila atau Al-Quran? Ini kan kita langsung tersentak. Kalau kita ingin menyatakan pilih Al-Quran, padahal ini tidak bisa disandingkan karena satu pedoman dalam bernegara, satu pedoman dalam beragama. Betul. Tidak boleh. Bukan ini. Cuma karena orang ingin menguji orang punya, seakan-akan kalau kita pilih Pancasila, berarti diragukan Islam. Padahal tidak. Banyak model-model itu yang menjebak orang untuk menguji keislaman orang. Saya sering bilang bahwa toleransi itu bukan berarti kita mengakui dan mengorbankan kita punya tidak, betul. Toleransi itu sebatas kita untuk menghormati, menghargai. Apa dilarang itu? Bukan kita mengakui kalau kita akui agama. Tidak. Kita menghormati sebatas hal-hal yang terkait dengan persoalan muamalah, bukan persoalan-persoalan ibadah. Dan itu dianjurkan oleh Nabi. Berarti moderasi agama dan beragama beda, Pak? Beda. Nah, ini mantap. Ada orang menganggap moderasi agama yang moderasi. Agama itu tidak perlu dimoderasi. Karena agama itu sesuatu yang sudah sempurna agama. Yang dimoderasi itulah cara sikap praktik beragama. Makanya tadi saya dari awal mendefinisikan itu moderasi beragama. Cara pandang, sikap praktik beragama. Jadi bukan agamanya yang dimoderasi. Agama tidak bisa dimoderasi. Tidak bisa. Itu ketentuan ilahi itu. Itu sudah agama itu kita sudah kalau ayat terakhir turun kan sudah sempurna. Agama tidak dimoderasi. Yang moderasi itu cara, karena itulah yang sekarang ini terlihat ada gejala-gejala itu perlu kita berikan kembali ke rel yang seperti dulu sehingga kita bisa merawat agama ini dan merawat bangsa ini yang berbineka, tidak terjadi perpecahan. Kita tidak inginkan seperti di tempat-tempat lain yang bagaimana Uni Soviet itu yang dulu negara besar adidaya itu terpecah menjadi negara. Kita tidak ingin itu. Atau di Timur Tengah yang sekarang tidak berhenti orang, padahal mereka satu aliran, satu pemahaman, bisa kita tidak ingin. Kita ingin Indonesia ini sangat rawan kalau tidak dijaga, bisa jadi masuk kelompok-kelompok yang ingin memecahkan Indonesia dengan tadi itu. Masya Allah. Dan agama itu adalah yang paling gampang
Iya, untuk Dijual. diaduk. Iya. Agama itu, ya orang biar dia dalam praktik beragamanya mungkin dia kelihatan jarang sholat, Iya. urusan tidak puasa, tapi kalau bilang agamanya diganggu dia duluan di Duluan, depan. betul, Pak. Nah, dan ini ada orang yang memanfaatkan ini, apalagi kita menjelang 2024. Ada yang menjadikan agama untuk komoditas Iya. politik, untuk kepentingan sesat. Kasihan rakyat ini korbankan, dibawa jual isu-isu agama untuk kepentingannya dia. Ada orang tiba-tiba jadi alim. Saya kira kita paham di tengah kita Betul, betul. banyak gitu. Tapi untuk kepentingan 2024 setelah itu dia lupakan sudah orang yang sudah yang simpati sama dia itu habis itu dilupakan. Jadi, Masya Allah, luar biasa. Jadi perlu kita pahami bahwa moderasi beragama itu ya dua, bukan moderasi beragama, dan bedakan moderasi agama dan moderasi beragama. ya. Iya, ini yang harus kita pahami bahwa cara yang bermoderasi itu yang perlu kita Cara pahami. pandang sikap Cara praktek. pandang sikapnya dan prakteknya untuk mempraktekkan agama itu seperti apa. Iya, jangan terlalu. Ya, jangan kalau bahasa mantan menteri kita itu moderasi beragama ini karena ada dua kutub yang berseberangan. Iya. Satu kutub kanan, satu kutub kiri. Masing-masing menjaga diri dan keluarganya. Saya kira bangsa ini jadi Masya Allah, ini yang kita wanti-wanti, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Baik, para pemirsa, sahabat Kemenatul TV yang dimuliakan Allah, ini sudah tiba di penghujung Pak acara ini. Barangkali bisa memberikan satu kesimpulan bahwa apa sebenarnya tujuan itu bermoderasi, Pak. Iya, saya kira moderasi beragama khususnya kita di kalangan Kementerian Agama memang sesuatu yang harus duluan dipahami oleh orang jajaran ASN Kementerian Agama tentang moderasi beragama, dan orang Kementerian Agama itu harus menjadi teladan di masyarakat. Iya. Tentang mempraktekkan moderasi. Iya. Jangan kita orang Kementerian Agama Sudah dia provokator. ya sudah dia menjadi bagian ya itu sama dengan begini, kita di Kementerian Agama kan bekerja di bidang apapun Anda, orang tahu Anda paham agama, kalau disuruh naik khotbah tidak bisa berarti Iya. dianggap tidak orang Kementerian Betul, Agama. betul. Orang di luar tidak tahu bahwa di Kementerian Agama itu tidak semua orang di Iya. Bimas Islam, ada yang kerja di bidang perencanaan. Betul. Tetapi orang tidak mau tahu bahwa iya. Sama kita sebagai misalnya penyuluh agama. Penyuluh agama itu kadang menyuluh, Iya. tapi kalau dalam prakteknya dia tidak memberikan keteladanan. Misalnya dia di mana-mana ceramah supaya keutamaan sholat berjamaah di masjid, Iya. tapi prakteknya dia tidak pernah terlihat hadir di masjid. Betul. Tidak seia kata itu Iya. tidak akan efektif. Makanya keteladanan itu jauh lebih efektif. Di samping kita tetap memberikan ajakan, kan dakwah itu mengajak. Tetapi kalau kita tidak memberikan kadang orang lihat orangnya. Oh, ini dia mengajak orang ini, tetapi dia sendiri tidak melakukan praktek. Jadi harus kita melakukan moderasi beragama, makanya ditekankan praktek beragama itu secara pandang. Kalau semua masyarakat kita ini praktek beragamanya seperti yang dituntunkan oleh Nabi, yang mengedepankan tadi itu, Iya. mengedepankan akhlak karimah dan sebagainya. Dakwah itu kalau tidak dengan cara-cara yang ini, saya kira di Indonesia ini kalau tidak dengan pola yang digunakan oleh pembawa agama pertama, tidak sebesar itu penganut agama dan sedia. Makanya tadi ada yang keempat, saya belum selesai tadi ya. Iya. Indikator moderasi agama terhadap penerimaan terhadap tradisi. Iya, ini juga ini. Tadi kan 4 saya baru sebut komitmen kebangsaan. Kemudian yang kedua itu toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Ini yang poin keempat ini juga terjadi gejala di masyarakat. Karena sepanjang budaya-budaya yang ada itu tidak bertentangan dengan syariat, saya kira tetap dibiarkan dibiarkan berjalan sepanjang tidak bertentangan. Betul. Tidak bisa, karena bahasanya salah seorang tokoh kita yang pemikir Islam di ini, bahwa Islam itu masuk tidak di ruang hampa. Ketika Islam datang itu sudah ada budaya lokal yang ada.
tinggal Islam melihat, oh ini boleh dilanjutkan. Tinggal Ini menyesuaikan. tinggal menyesuaikan mana yang tetap tidak bertentangan. Iya. Misalnya kalau yang bertentangan ya kita bilang tidak bisa. Misalnya Balia misalnya. Balia itu karena bertentangan dengan Al-Herad pun tidak menerima. Betul. Tetapi ada tradisi-tradisi bagus dan tidak bertentangan. Iya. Itulah penerimaan terhadap. Apalagi kalau misalnya silaturahmi, Iya. seperti kegiatan keagamaan Maulid Iya, ini kan sepanjang tidak. sama sekali tidak ada pertentangan dengan agama. Iya. Cuma ya caranya perlu dirubah sedikit, misalnya rampasan-rampasan telur itu kan tidak bagus, tapi itu kan semua bisa diperbaiki dengan baik. Memang kadang memang tradisi ini juga menjadi pemicu juga Pak, karena dianggapnya itu syirik, tidak pernah dilakukan Nabi. Nah kalau kita berdasar begitu, banyak sekali yang tidak pernah dilakukan Nabi dan kita lakukan. Pernahkah Nabi menyuruh kita menulis Al-Quran? Nah, kalau kita mau bicara seperti itu nanti topik lain. Iya, jadi terlalu jauh kalau ke sana. Jadi mudah-mudahan dengan adanya moderasi beragama ini, insya Allah kita bisa beragama dengan wasatiyah. Artinya kita berada di tengah-tengah. Terima kasih waktunya Pak Ustadz, luar biasa. Saya sebenarnya kita mau perpanjang lagi ini karena Pak Ustadz ini tugas lain yang berat, lagi mau insya Allah bersiap-siap berangkat. Jadi kesimpulan yang pertama kita bisa simpulkan bahwa kita harus pahami bahwa apa itu moderasi beragama, dan kemudian bagaimana indikator moderasi beragama, kemudian masalah bedakan moderasi agama dan moderasi beragama. Mudah-mudahan para pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita simak materi yang telah dipaparkan oleh Al-Ustadz Haji Sofyan Arsad, SPD MSI, penjuluh agama ahli muda, subkoordinator PENAIS dan Sistem Informasi Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dan sekaligus fasilitator Pokja Moderasi Beragama di Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak. Lebih dan kurangnya mari kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.